Selamat datang di channel cerita kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Jarum jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 21.05. Cahaya lampu neon di ruang kantorku yang berada di lantai 12 sudah berkedip-kedip. Seolah ikut merasakan kelelahan yang sama dengan saraf-saraf di kepalaku. Di luar jendela besar yang menghadap ke pusat kota, ribuan lampu kendaraan membentuk aliran sungai cahaya yang bergerak lambat. Sementara aku masih terjebak di sini, menatap layar monitor yang menampilkan baris-baris angka yang tak kunjung sinkron. Aku, Maya, adalah manajer operasional di sebuah perusahaan logistik yang cukup ternama. Pekerjaanku menuntut ketelitian tinggi, dan malam ini adalah puncak dari minggu yang sangat melelahkan. Laporan akhir bulan yang harus diselesaikan tepat waktu sebelum besok pagi. Kepalaku terasa berat, dan punggungku seolah telah berubah menjadi sebatang besi yang kaku karena duduk terlalu lama. Satu baris lagi, Maya. Selesaikan ini, dan kau bisa pulang. Bisikku pada diri sendiri. Aku memijat pelipis dengan tangan yang sedikit gemetar karena kurang kafein. Ponselku di atas meja bergetar beberapa kali. Notifikasi pesan masuk dari Aris, suamiku, memenuhi layar. Mama tanya kenapa kamu belum pulang lagi? Dia masak rendang kesukaanmu, tapi karena kamu telat, katanya rendangnya jadi tidak enak. Cepatlah pulang. Aku menghela napas panjang, sebuah embusan yang terasa membawa beban seluruh dunia. Sejak 2 tahun menikah, hidupku bukan lagi milikku sendiri. Sebagian besar waktuku diatur oleh jam kantor yang menuntut, dan sisanya diatur oleh protokol ketat yang dibuat oleh ibu mertuaku, Bu Ratna. Dia bukan tipikal mertua yang melempar sindiran halus. Dia adalah seorang jenderal di medan perang rumah tangga. Segalanya harus sesuai dengan standarnya. Memasak harus pukul 5 sore, rumah harus bersih seperti museum, dan sebagai istri, aku dilarang keras untuk mengabaikan Aris hanya karena pekerjaan. Aku membalas pesannya dengan singkat. Segera pulang. Mas, ada kendala teknis di kantor. Aku tidak menunggu balasan. Aku mematikan komputer, meraih tas, dan berjalan menyusuri koridor kantor yang sudah sepi. Suara sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu nyaring, menggema di ruang-ruang kosong yang biasanya dipenuhi tawa rekan kerja. Saat aku menunggu lift, bayanganku di pintu kaca terlihat begitu menyedihkan. Riasan wajah yang sudah luntur, rambut yang sedikit berantakan, dan lingkaran hitam di bawah mata yang semakin nyata. Perjalanan pulang menuju rumah terasa jauh lebih lama dari biasanya. Jalanan macet, dan pikiranku terus melayang pada kata-kata Aris tadi. Rendang yang tidak enak? Apakah itu satu-satunya masalah yang dipikirkan Bu Ratna sementara aku di sini berjuang demi masa depan ekonomi kami? Ironisnya, pekerjaan ini pula lah yang membiayai cicilan rumah dan gaya hidup mewah yang diinginkan ibu mertuaku. Sesampainya di depan gerbang rumah, aku merasakan firasat aneh. Biasanya, lampu teras akan menyala terang, namun malam ini hanya ada satu lampu kecil yang redup. Suasana di dalam sangat sunyi. Tidak ada suara televisi yang biasanya menyala keras. Aku membuka pintu utama dengan kunci cadanganku. Assalamualaikum, ucapku pelan. Berharap rumah ini sudah tidur. Ruang tamu gelap, hanya disinari oleh lampu gantung yang remang-remang. Namun, begitu kakiku melangkah masuk ruang keluarga, aku melihat siluet seseorang duduk tegak di sofa bludru. Bu Ratna. Dia tidak bergerak, punggungnya kaku, dan tangannya diletakkan di atas lutut dengan posisi yang sangat intimidatif. Aris duduk di sebelahnya, menunduk dalam-dalam, tidak berani menatapku. Sudah puas main-main di luar? Suara Bu Ratna memecah kesunyian. Suaranya rendah, dingin, dan menusuk tajam seperti silet. Bu, saya baru saja selesai lembur. Kantor sedang banyak proyek. Jawabku sambil mencoba melangkah ke arah dapur untuk mengambil minum. Namun langkahku terhenti saat Bu Ratna berdiri. Proyek? Atau kau sengaja menghindariku? Kau pikir rumah ini hotel yang bisa kau datangi sesukamu setelah kau lelah bersenang-senang di luar sana? Bukan begitu, Bu. Pekerjaan saya memang menuntut. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku,
Langkah kaki Bu Ratna yang cepat membawanya tepat di depanku. Sebelum aku bisa mencerna apa yang terjadi, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Plah! Suara itu bergema, meninggalkan rasa panas yang menjalar di wajahku dan desing di telingaku. Aku terhuyung ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Aku menatapnya dengan rasa tidak percaya. Aris masih saja duduk membeku di sofa. Tangannya gemetar namun dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlindungan. Kau lihat anakku ini. Bu Ratna berteriak. Suaranya kini memenuhi seluruh ruangan. Dia kekurangan kasih sayang karena istrinya lebih mencintai kertas-kertas kantor daripada suaminya sendiri. Aku sudah muak, Maya. Matanya berkilat penuh amarah. Dan dia menunjuk jarinya tepat ke wajahku yang masih terasa perih. Dengar baik-baik. Aku tidak mau tahu apa alasanmu. Pilih satu sekarang juga. Berhenti bekerja dan jadilah istri yang benar-benar melayani keluargamu di rumah ini, atau tinggalkan suamimu itu sekarang juga. Jantungku berdegup kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran yang tiba-tiba meledak di kepalaku. Selama ini aku bertahan karena cinta, karena komitmen pernikahan. Namun, melihat Aris yang hanya dia membiarkan ibunya menghinaku, topeng kesabaran itu akhirnya retak. Malam ini, di bawah lampu yang remang dan rasa panas di pipiku, aku menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu kupertahankan di rumah ini. Aku menarik napas panjang, menatap tajam ke mata Bu Ratna, lalu melirik sekilas ke arah Aris yang pengecut. Sebuah keputusan besar baru saja lahir di tengah kekacauan ini. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Rasa panas di pipi kiriku mulai berganti menjadi denyut nadi yang kencang, seirama dengan detak jantungku yang memburu. Namun, anehnya, ada sesuatu yang tenang, sangat tenang, di balik kemarahanku. Tamparan itu bukan sekadar serangan fisik. Itu adalah titik balik yang memutus ikatan terakhir yang selama ini menahanku dalam penjara emosional. Aku menatap Bu Ratna, wanita yang selama 2 tahun terakhir kukira adalah keluarga. Kini, di mataku, dia hanyalah seorang narator kejam yang mencoba mendikte alur hidup orang lain. Dia masih berdiri dengan dagu terangkat, menantangku dengan tatapan yang penuh dengan superioritas. Di belakangnya, Aris masih terpaku di sofa. Bahunya merosot, kepalanya menunduk, dan dia tampak seperti anak kecil yang takut dihukum, bukan seorang pria dewasa yang seharusnya menjadi pelindung istrinya. Pilih, Maya! Serunya sekali lagi. Suaranya kini lebih tinggi, hampir memekik. Berhenti bekerja sekarang juga, atau tinggalkan suamimu itu. Aku tidak sudi melihat anakku menderita karena istrinya lebih sibuk mengejar karir daripada mengurus rumah tangga. Aku perlahan menyeka sudut bibirku yang sedikit terasa perih, memastikan tidak ada darah. Aku tidak menangis. Air mataku seolah kering bersamaan dengan hancurnya rasa hormatku pada wanita ini. Aku menoleh ke arah Aris, berharap setidaknya ada satu kedipan mata, satu gerakan tangan, atau satu bisikan yang menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan ibunya. Namun, Aris hanya terdiam, matanya menatap lantai kayu, seolah-olah lantai itu lebih menarik daripada nasib istrinya sendiri. Saat itulah, rasa sakit di pipiku memudar, digantikan oleh kejernihan pikiran yang tajam. Selama ini, aku selalu mencoba menjadi menantu yang sempurna. Aku bekerja lembur bukan hanya untuk karir, tapi agar kami bisa memiliki tabungan masa depan yang stabil. Aku menahan diri untuk tidak membalas ucapan pedas mertuaku agar rumah tangga ini damai. Tapi kedamaian yang kubangun sendiri ternyata adalah racun bagi harga diriku. Mas Aris, panggilku dengan suara yang tenang, namun cukup tegas untuk membuat ruangan terasa lebih senyap. Aris mendongak perlahan. Wajahnya tampak pucat dan bingung. Dia tidak menyangka aku akan bersuara setelah tamparan itu. Mas, dengarkan aku. Lanjutku. Ibumu memberiku pilihan. Berhenti bekerja atau bercerai. Aku ingin mendengar jawabanmu. Apakah kau juga menginginkan hal yang sama? Aris menelan ludah dengan susah payah. Suaranya terdengar tercekat saat dia mencoba menjawab. Maya, bukan begitu. Mama hanya ingin kita lebih banyak waktu bersama. Kamu tahu betapa Mama sangat memedulikan kita.
Jawaban itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Mama hanya memedulikan kita. Bahkan di detik ini, dia masih memilih untuk berlindung di balik rok ibunya, melempar tanggung jawab atas konflik ini kepada kepedulian ibunya. Tidak ada pengakuan bahwa aku sudah dizalimi. Tidak ada permintaan maaf atas tamparan yang baru saja kuterima. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang entah kenapa membuat Bu Ratna tampak sedikit tidak nyaman. Terima kasih, Mas. Ucapku pelan. Itu jawaban yang cukup bagiku. Aku berbalik menghadap Bu Ratna. Dia menatapku dengan sorot mata yang angkuh. Mungkin mengira aku akan memohon-mohon atau tunduk karena takut kehilangan kenyamanan finansial yang selama ini kami miliki. Dia tidak tahu bahwa keputusan sudah bulat di dalam hatiku. Pekerjaanku di kantor logistik bukan sekadar tempat mencari uang. Itu adalah satu-satunya ruang di mana aku dihargai, di mana otakku diakui, dan di mana aku memiliki otoritas penuh. Melepaskan itu demi menjadi budak di rumah yang tidak menghargaiku adalah sebuah kegilaan. Anda ingin saya memilih, Bu? Tanyaku. Suaraku datar namun berwibawa. Tentu saja. Berhenti kerja. Sekarang. Sahutnya pongah. Saya memilih opsi kedua. Jawabku dengan suara yang mantap. Saya akan bercerai. Ruangan mendadak hening total. Hanya terdengar detak jam dinding yang seolah menghitung detik-detik kejatuhan keluarga ini. Wajah Bu Ratna memerah. Rahangnya mengeras. Dan dia tampak terkejut bukan karena keputusanku, melainkan karena keberanianku untuk melawan. Sementara itu, Aris bangkit berdiri dengan kasar. Wajahnya berubah merah padam karena panik. "Maya, jangan bicara sembarangan," teriak Aris. Kali ini suaranya mengandung nada ancaman, bukan lagi permohonan. "Kamu tidak bisa memutuskan ini begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Aku adalah orang yang baru saja ditampar di rumahnya sendiri oleh ibumu, dan suaminya hanya dia menonton." Jawabku tanpa sedikit pun rasa takut. "Pernikahan ini tidak lagi sehat, Aris. Aku tidak lagi menghargaimu. Dan kau tidak pernah mencintaiku lebih dari kau mencintai kendali ibumu." Aku tidak membuang waktu lagi. Aku berbalik dan melangkah menuju kamar. Setiap langkahku terasa ringan. Seolah beban bertonton yang selama ini kupikul di pundak telah terangkat. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon. Aku akan melakukan apa yang harus dilakukan sebelum aku pergi dari rumah ini. Di ambang pintu kamar, aku sempat menoleh sekilas ke ruang tamu. Bu Ratna masih berdiri mematung. Ekspresi marahnya kini bercampur dengan sesuatu yang menyerupai kekhawatiran. Mungkin dia mulai sadar bahwa dia baru saja kehilangan kendali atas aset terbesar yang dia miliki. Aku masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan menatap pantulan diriku di cermin. Bekas tamparan itu masih terlihat jelas, meninggalkan jejak merah di kulit putihku. Namun, di balik rasa sakit itu, ada kilat kepuasan di mataku. Ini adalah malam terakhirku di neraka ini. Dan sebelum fajar menyingsing, aku akan memastikan bahwa mereka akan menyesal telah memicu kemarahan seorang wanita yang selama ini mereka remehkan. Di dalam kamar yang terkunci rapat, dunia terasa menciut menjadi sebuah ruang kecil berukuran 4 kali 4 meter. Aku menatap tas pakaian yang terbuka di atas tempat tidur, namun tanganku tidak langsung bergerak untuk mengisinya. Sebaliknya, aku berjalan menuju meja rias, meraih cermin kecil, dan memeriksa pipiku yang kini mulai membiru. Sentuhan jariku di kulit yang luka itu terasa seperti pengingat. Inilah harga dari kesabaran yang salah tempat. Di balik pintu kamar, suara perdebatan mulai terdengar. Suara Bu Ratna yang melengking tinggi, diselingi dengan gumaman panik Aris, menembus dinding kayu yang tipis. "Kau bodoh, Aris. Kenapa kau diam saja tadi? Cepat bujuk dia. Kalau dia pergi, siapa yang akan mengurus semua administrasi perusahaan? Siapa yang akan menutup lubang keuangan yang dia kelola setiap bulan?" Suara Bu Ratna tidak lagi terdengar angkuh. Sekarang ada nada panik yang kental di sana. Itu adalah suara seorang ratu yang menyadari bahwa pion utamanya baru saja membelot. Aku tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan tanpa humor. Jadi, itulah alasan sebenarnya. Bukan sekadar masalah rendang atau waktu luang,
Tapi karena aku adalah tulang punggung operasional di perusahaan keluarga mereka. Aku adalah mesin yang selama ini mereka manfaatkan untuk menutupi ketidakberesan sistem manajemen mereka. Aris terdengar frustrasi. Maya itu keras kepala kalau sudah begini. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dia selalu nurut, selalu diam. Aku tidak tahu kenapa malam ini dia berani sekali. Karena kau tidak tegas sejak awal. Sekarang, dobrak pintunya kalau perlu. Jangan biarkan dia membawa bukti apapun dari sini. Aku tertegun. Bukti? Apa yang mereka takutkan? Selama ini, aku memang yang memegang akses utama ke sistem server perusahaan logistik mereka. Karena Aris terlalu malas untuk mengurus detail teknis dan Bu Ratna terlalu tua untuk memahami alur digital. Semua tanggung jawab itu jatuh ke tanganku. Aku ingat berkali-kali aku menemukan keanehan dalam arus kas, transaksi ganda, pengeluaran fiktif yang dialirkan ke rekening pribadi Bu Ratna, serta manipulasi data pajak yang sengaja disamarkan. Selama ini, aku diam karena aku menganggap itu adalah masalah keluarga yang bisa diperbaiki perlahan. Ternyata, kebisuan itu dianggap sebagai kebodohan. Aku melirik laptop kerjaku yang tergeletak di atas meja. Jemariku yang tadinya gemetar, kini bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Aku membuka enkripsi sistem perusahaan. Rasanya seperti membuka gerbang neraka yang sengaja mereka bangun di bawah kaki mereka sendiri. Dengan beberapa perintah kunci, aku mulai mengunduh semua log transaksi, bukti transfer ke rekening gelap, dan catatan korespondensi rahasia antara Aris dan beberapa oknum terkait manipulasi pajak. Setiap file yang terunduh adalah bukti nyata bahwa rumah mewah ini, mobil yang kukendarai, dan kenyamanan hidup yang mereka banggakan, dibangun di atas fondasi ilegal. Topeng, keluarga terhormat, yang mereka kenakan selama ini benar-benar retak di hadapan mataku. Tiba-tiba, suara ketukan keras menghantam pintu kamar. Maya, buka pintunya. Suara Aris menggelegar, disertai dengan guncangan pada gagang pintu. Jangan kekanak-kanakan. Kita bicara baik-baik. Jangan buat mama marah lebih jauh. Aku tidak menjawab. Aku terus mengetik, memastikan semua data tersalin ke penyimpanan awan, cloud, yang hanya bisa diakses olehku. Aku juga memindahkan salinannya ke sebuah flash disk kecil yang kuselipkan di balik lining tas pakaianku. Maya, dengar. Kalau kau keluar sekarang dan minta maaf pada mama, aku janji aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Suara Aris terdengar lebih rendah, mencoba taktik manipulasi lamanya. Dia pikir, seperti biasanya, aku akan luluh jika dia mengeluarkan ancaman halus. Aku berhenti sejenak, menatap pintu kamar dengan pandangan kosong. Selama 2 tahun ini, aku selalu merasa beruntung memiliki Aris. Dia tampan, terlihat sukses, dan berasal dari keluarga yang mapan. Namun, kenyataan pahit malam ini membuka mataku. Aris bukan pria yang mencintaiku. Dia hanyalah sebuah proksi, boneka yang dikendalikan oleh ibunya untuk menjaga keamanan harta mereka. Dia tidak pernah peduli pada perasaanku, tidak pernah menghargai kerja kerasku, dan yang paling menyakitkan, dia tidak pernah benar-benar membelaku sebagai istrinya. Aku berdiri, mematikan laptop, dan memasukkannya ke dalam tas. Aku menatap sekeliling kamar yang penuh dengan kenangan palsu, foto pernikahan kami yang berbingkai emas, pernak-pernik dekorasi yang dibeli oleh Bu Ratna agar terlihat seperti keluarga kelas atas. Semuanya kini terasa asing. Semuanya terasa seperti properti di atas panggung sandiwara. Maya, buka pintunya atau aku akan mendobraknya. Teriak Aris lagi. Suaranya kini terdengar penuh kemarahan yang nyata. Aku melangkah ke jendela kamar, memastikan akses keluar melalui balkon aman. Aku sudah tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga. Di mataku, mereka kini hanyalah musuh yang sedang memegang bom waktu, dan bom itu baru saja kucabut sumbunya. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak akan mendobrak pintu atau berdebat dengan mereka. Itu hanya akan membuang waktu. Strategi yang lebih elegan sudah tersusun rapi di kepalaku. Aku tidak akan meninggalkan rumah ini sebagai wanita yang terbuang. Aku akan pergi sebagai wanita yang membawa kebenaran. Kebenaran yang akan membuat kehidupan mereka yang terencana rapi hancur dalam semalam.
Aku meraih tas pakaianku, menatap cermin untuk terakhir kalinya, dan menyadari satu hal, di balik rasa sakit dan pengkhianatan ini, aku merasa lebih hidup daripada 2 tahun terakhir. Kebebasan itu mahal harganya, dan malam ini, aku siap membayarnya. Selamat tinggal, Aris. Bisikku pada udara kosong, sementara tangan kiriku memegang gagang pintu, siap untuk melangkah keluar dari bab paling menyakitkan dalam hidupku. Suara gebrakan di pintu kamar tidak lagi terdengar seperti ancaman, melainkan seperti suara rongsokan yang tidak ada artinya. Dengan tenang, aku memutar kunci pintu. Begitu pintu terbuka, Aris hampir terjungkal ke depan karena berat badannya yang sedari tadi ia tumpukan pada pintu itu. Wajahnya merah padam, napasnya tersengal, dan matanya membelalak kaget saat melihatku sudah siap dengan tas pakaian di bahu. Bu Ratna berdiri di belakang Aris, tangannya bersedekap di dada, matanya menyipit dengan sorot yang mencoba terlihat mengintimidasi. Namun, aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia gemetar. Bukan karena marah, melainkan karena takut. Dia takut jika aku benar-benar pergi. Keamanan, yang selama ini mereka nikmati akan ikut terbongkar. Mau kemana kau, Maya? Tanya Bu Ratna dengan suara yang berusaha diatur agar terdengar dominan, meski getaran di ujung kalimatnya mengkhianati dirinya sendiri. Kau pikir kau bisa keluar dari rumah ini sesukamu setelah dipermalukan? Ingat, kau itu siapa tanpa dukungan keluarga kami? Aku menatapnya lurus. Tidak ada lagi rasa segan. Tidak ada lagi rasa hormat yang kupaksakan. Saya tahu persis siapa saya, Bu. Saya adalah orang yang selama ini menambal semua lubang kebodohan dan keserakahan kalian. Tapi malam ini, saya berhenti melakukan itu. Aris maju selangkah, mencoba meraih lenganku. Maya, jangan drama. Masuk lagi ke kamar. Kita bisa bicara besok pagi kalau kepala sudah dingin. Kamu lelah, itu saja. Aku menepis tangannya dengan gerakan yang sangat dingin. Jangan menyentuhku, Aris. Aku sudah tidak lelah. Justru ini pertama kalinya aku merasa sangat jernih. Aku berjalan melewati mereka. Langkahku tenang, tidak terburu-buru. Di ruang tamu, aku sempat berhenti sejenak, menatap setiap sudut rumah yang dingin ini. Semua perabotan mahal, lukisan dinding yang terlihat berkelas, dan pajangan kristal, semuanya terasa sangat hambar sekarang. Aku tidak membawa satupun barang yang dibelikan oleh mereka. Tidak ada perhiasan, tidak ada pakaian bermerek yang pernah mereka berikan sebagai hadiah, yang sebenarnya hanya cara mereka untuk mengontrol penampilanku. Aku hanya membawa barang-barang pribadiku yang kubeli dengan uang gajiku sendiri. Maya, kalau kamu melangkah keluar dari pintu itu, jangan harap kamu bisa kembali lagi. Teriak Bu Ratna dari belakang. Aris, tahan dia. Jangan biarkan dia keluar membawa apapun. Aris ragu-ragu. Dia menatap ibunya, lalu menatapku. Dia adalah pria yang selalu dibawa ketiak ibunya. Dan keraguan di matanya itu membuktikan betapa tidak berdayanya dia tanpa seseorang yang mengarahkan hidupnya. Lakukan saja, Aris, kataku dengan senyum sinis. Silakan tahan aku. Tapi ingat, kalau kau berani menyentuhku lagi, aku tidak akan segan-segan melaporkan apa yang terjadi di kantor pusat ke pihak berwajib malam ini juga. Apakah kau siap jika auditor pajak datang besok pagi? Mendengar kata auditor pajak, wajah Aris seketika memucat seperti mayat. Itu adalah kata kunci yang membuat pertahanan mereka runtuh. Mereka tahu persis apa yang tersimpan di dalam sistem perusahaan yang kukelola. Mereka tahu bahwa selama ini, setiap sen uang haram yang mereka cuci, semuanya tercatat rapi di bawah pengawasan mereka sendiri. Tapi aku yang memegang kuncinya. Kau tidak berani, desis Bu Ratna. Namun suaranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Coba saja kalau tidak percaya. Jawabku enteng. Aku menarik napas dalam, menghirup udara malam yang terasa segar di luar rumah ini. Aku membuka pintu utama dan melangkah keluar menuju teras. Udara dingin menyambut kulitku, terasa seperti kebebasan yang sesungguhnya. Aku tidak menoleh ke belakang saat aku berjalan menuju garasi. Aku tidak memerlukan mobil yang mereka berikan. Aku melangkah keluar ke jalan raya, memanggil taksi daring melalui aplikasi di ponselku.
Saat menunggu taksi, aku berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Perasaan lega yang luar biasa menyapu dadaku. Selama 2 tahun, aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Aku diberikan makanan enak, rumah yang indah, dan status sosial. Tapi aku kehilangan suara dan harga diriku. Malam ini, aku menukar semua kenyamanan itu dengan ketenangan pikiran. Taksi datang tidak lama kemudian. Aku masuk ke dalamnya, menyebutkan alamat apartemen kecil yang kusewa secara diam-diam beberapa bulan lalu. Sebuah keputusan yang kukambil sebagai rencana cadangan, yang ternyata menjadi penyelamatku malam ini. Di dalam taksi, aku mengeluarkan ponselku. Aku membuka aplikasi cloud pribadi dan memastikan sekali lagi bahwa semua data krusial, dokumen, spreadsheet rahasia, dan bukti-bukti transfer sudah tersimpan dengan aman. Tidak ada lagi yang bisa mereka hapus. Tidak ada lagi yang bisa mereka manipulasi. Aku menatap bayanganku di kaca jendela taksi yang gelap. Wajahku lelah. Bekas tamparan itu masih terasa nyeri. Tapi mataku bersinar dengan tekad yang baru. Aku tidak lagi memikirkan Aris, apalagi Bu Ratna. Pikiranku kini dipenuhi dengan langkah selanjutnya. Keputusan untuk bercerai bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru di mana aku adalah penulis utama dari hidupku sendiri. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan mesin mobil yang tenang membawaku menjauh dari rumah yang penuh kepalsuan itu. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, tetapi esok pagi, semuanya akan berubah. Mereka mengira aku akan meratap karena diusir, padahal sebenarnya, akulah yang baru saja membebaskan diriku dari penjara mereka. Dan yang paling penting, mereka tidak tahu bahwa aku pergi bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan senjata yang akan menghancurkan mereka. Keputusanku sudah bulat. Besok, Fajar akan menyingsing dengan berita yang akan membuat hidup mereka porak-poranda. Aku sudah tidak peduli pada apapun lagi selain kebenaran. Dan kebenaran itu, cepat atau lambat, akan datang menghampiri pintu rumah mereka. Apartemen itu sunyi, jauh berbeda dengan keriuhan dan tekanan yang baru saja kutinggalkan. Aku merebahkan diri di atas sofa tua yang kubeli beberapa bulan lalu, sebuah investasi rahasia yang kini menjadi tempat pelarianku. Lampu ruangan hanya dinyalakan remang-remang, menyisakan cahaya biru pucat dari layar laptop yang menyorot wajahku. Disinilah, di tengah keheningan yang mencekam, aku akan melakukan satu hal penting yang akan mengubah nasib keluarga itu selamanya. Selama 7 tahun bekerja di industri perbankan dan belakangan mengelola operasional perusahaan keluarga Aris, aku telah belajar satu hal yang paling krusial. Data adalah mata uang tertinggi. Orang-orang seperti Bu Ratna dan Aris mengira mereka bisa menindas orang lain karena mereka memiliki uang dan status. Mereka lupa bahwa di era digital ini, jejak digital tidak pernah benar-benar bisa dihapus. Aku membuka folder tersembunyi yang sudah kupersiapkan jauh-jauh hari. Folder itu bernama Proyek Pembersihan. Isinya bukan sekadar dokumen biasa, melainkan anatomi lengkap dari kejahatan sistemik yang dilakukan keluarga Aris. Aku mulai menyusun segalanya menjadi satu paket berkas digital yang rapi dan siap dikirim. Aku mulai dengan catatan transfer masuk dan keluar dari akun pribadi Bu Ratna ke berbagai rekening cangkang yang digunakan untuk menyamarkan hasil penggelapan pajak perusahaan. Aku telah mengumpulkan ini selama lebih dari setahun. Setiap kali aku menemukan kejanggalan dalam audit bulanan yang seharusnya kututup-tutupi, aku selalu menyalin setiap bukti transaksi, setiap catatan memo yang janggal, dan setiap perintah lisan yang mencurigakan. Semuanya kini tersusun kronologis. Tak berhenti di situ, aku menyertakan bukti manipulasi data logistik yang dilakukan Aris. Aris sering memanipulasi jumlah barang yang dikirim agar selisihnya bisa dijual di pasar gelap. Aku punya rekaman percakapannya dengan oknum distributor di telepon yang sempat kurekam melalui aplikasi sadap otomatis yang kupasang di ponsel cadangan Aris setahun lalu. Sebuah tindakan yang dulu kupikir adalah bentuk pengamanan untuk suamiku sendiri, namun ternyata menjadi senjata mematikan baginya. Tangan kiriku, yang masih sedikit berdenyut karena bekas tamparan Bu Ratna, bergerak lincah di atas keyboard. Aku menulis surat pengantar yang formal, dingin, dan tidak emosional. Surat itu ditujukan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Unit Investigasi Tindak Pidana Ekonomi Kepolisian setempat.
Dengan ini, saya melampirkan bukti-bukti transaksi fiktif, penggelapan pajak, dan praktik pencucian uang yang dilakukan oleh manajemen, nama perusahaan, dengan rincian sebagai berikut. Setiap kata yang kuketik terasa seperti memaku peti mati kerajaan mereka. Aku tidak memikirkan rasa bersalah sedikit pun. Mereka yang memulainya. Mereka yang menampar kehormatanku. Mereka yang menganggapku hanya alat untuk menutupi kebobrokan mereka. Aku hanya menjalankan tugas sebagai seorang profesional yang akhirnya memutuskan untuk berhenti membohongi diri sendiri. Setelah semua file siap, aku tidak langsung mengirimnya. Aku membuat akun email anonim yang tidak bisa dilacak kembali ke identitas asliku. Aku menggunakan koneksi VPN berlapis agar lokasi asalku tidak terdeteksi. Inilah bagian tersulit, menunggu waktu yang tepat. Aku memutuskan untuk mengirimkannya tepat pukul 7 pagi. Saat kantor pemerintah mulai buka dan kepanikan mereka seharusnya memuncak setelah malam yang panjang. Namun, aku merasa belum cukup. Aku mengambil ponsel cadanganku dan menelepon seseorang jurnalis investigasi yang pernah bekerja sama dengan salah satu klien bankku dulu. Aku tidak menyebutkan namaku, tetapi aku memberikan teaser singkat tentang skandal keuangan besar yang melibatkan perusahaan logistik ternama di kota ini. Aku mengirimkan salah satu dokumen paling krusial sebagai bukti otentik awal. Jika ini terbukti benar, ini akan menjadi berita halaman depan besok. Suara jurnalis itu terdengar antusias di seberang telepon. Ini benar. Dan masih ada jauh lebih banyak lagi setelah kalian mulai menggali. Jawabku dengan suara rendah. Setelah menutup telepon, aku menyandarkan kepala ke sandaran sofa. Napasku terasa berat. Bukan karena kelelahan, melainkan karena adrenalin yang mulai surut. Aku telah melakukannya. Sesuatu yang penting, sebuah tindakan yang tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada jalan untuk berdamai. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Besok pagi, hidup keluarga Aris akan berubah total. Mereka yang tadinya duduk di tahta kekuasaan akan tersungkur karena kesalahan mereka sendiri. Aku menatap layar laptop untuk terakhir kalinya sebelum menutupnya. Jam menunjukkan pukul 3.15 dini hari. Sebentar lagi matahari akan terbit. Aku tahu, saat mereka bangun nanti, mereka mungkin masih sibuk mencari cara untuk memanipulasiku kembali, atau mungkin mereka sudah sadar bahwa aku tidak akan pernah kembali. Mereka tidak akan tahu apa yang menanti mereka di kotak masuk email mereka atau di pintu rumah mereka. Aku menutup laptop dan mencoba memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidur tanpa memikirkan apa yang diinginkan Aris atau apa yang diperintahkan Bu Ratna. Aku tidak merasa sebagai korban lagi. Aku merasa seperti seorang arsitek yang baru saja merobohkan gedung yang pondasinya sudah busuk. Kehancuran mereka bukanlah tanggung jawabku. Itu adalah konsekuensi dari apa yang mereka bangun sendiri. Besok adalah hari baru. Dan untuk pertama kalinya, aku menyambut hari baru itu dengan perasaan damai, tanpa rasa takut sedikit pun akan masa depan. Karena hari ini, aku tidak hanya memilih untuk bercerai, aku memilih untuk memenangkan hidupku kembali. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengintip melalui celah tirai apartemenku dengan rona jingga yang pucat. Aku sudah terjaga sejak pukul 5, duduk di tepi tempat tidur dengan segelas air putih yang terasa hambar di tenggorokan. Tidak ada ketergesa-gesaan dalam diriku. Tidak ada detak jantung yang memburu karena cemas. Sebaliknya, ada ketenangan yang aneh, seperti ketenangan yang menyelimuti hutan sesaat sebelum badai besar melanda. Aku bangkit, berjalan menuju dapur kecil, dan menyeduh secangkir kopi hitam. Aromanya memenuhi ruangan, membawa kesadaran penuh bahwa hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku yang sebenarnya. Aku menatap jam dinding. Pukul 6.45. Sebentar lagi, waktunya tiba. Di rumah mewah itu, aku membayangkan suasana pagi yang mungkin jauh dari kata damai. Bu Ratna pasti sudah bangun, mungkin sedang memarahi asisten rumah tangga karena kopi yang tidak sesuai standar, atau sedang merencanakan cara untuk mendisiplinkanku agar aku kembali tunduk. Aris mungkin masih meringkuk di tempat tidur, mencoba melupakan konflik semalam dengan tidur lebih lama. Berharap saat ia bangun, aku sudah kembali ke dapur dan menyiapkan sarapan seperti biasanya. Mereka salah besar. Aku membuka laptop kembali,
masuk ke akun email anonim yang kusiapkan, dan mengatur pesan untuk terkirim secara otomatis tepat pukul 7. Jari telunjukku melayang di atas tombol send. Aku memikirkan kembali 2 tahun terakhir. Setiap hinaan yang kutelan, setiap lembur yang kulakukan hingga jatuh sakit, setiap air mata yang kusembunyikan di kamar mandi agar mereka tidak melihatku lemah. Semuanya berujung pada detik ini. Klik. Pesan itu terkirim. Data-data yang akan menghancurkan fondasi hidup mereka kini sudah meluncur menuju meja-meja otoritas yang berwenang. Aku menutup laptop, memasukkannya ke dalam tas, lalu meraih kunci mobil. Bukan mobil keluarga, melainkan mobil kecil yang kupersiapkan untuk kondisi darurat. Aku meninggalkan apartemen itu dengan membawa sedikit barang. Hanya pakaian secukupnya, dokumen penting, dan flash disk cadangan. Aku tidak menoleh ke belakang saat menutup pintu apartemen. Di koridor yang sunyi, suara sepatuku terdengar ritmis, mantap, dan tanpa keraguan. Saat aku melajukan mobil menyusuri jalanan kota yang mulai padat oleh kendaraan komuter, aku merasa seolah-olah aku sedang menonton sebuah film dari sudut pandang penonton. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun aku sudah tidak menjadi bagian dari ceritanya. Aku adalah orang asing yang lewat, menyaksikan kehancuran yang tak terelakkan dari sebuah drama yang dulu kurasa adalah hidupku sendiri. Perasaanku saat itu sangat sulit dijelaskan. Ada rasa sedih. Tentu saja. Sedih karena menyadari bahwa pernikahan yang kupikirkan dengan penuh harapan ternyata hanyalah sebuah skema penipuan. Sedih karena cinta yang kubangun dengan tulus ternyata dibalas dengan manipulasi. Namun, di atas segalanya, ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat di pundakku seolah menguap. Terbawa angin pagi yang mulai terasa panas di kaca mobil. Aku berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mereka. Aku memesan sarapan dan memilih meja di pojok, tempat di mana aku bisa melihat orang-orang yang lalu lalang tanpa harus berinteraksi. Aku mengeluarkan ponsel, mematikan notifikasi pesan masuk yang terus berdatangan dari Aris dan nomor tak dikenal lainnya. Pasti Bu Ratna yang mencoba melacakku. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf mereka. Permintaan maaf mereka tidak akan mengubah fakta bahwa mereka telah menilaiku sebagai properti, bukan sebagai manusia. Mereka tidak akan pernah paham bahwa harga diri seorang wanita bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan rumah mewah atau fasilitas. Harga diri adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan hari ini, aku telah memenangkannya. Aku teringat akan ibuku, yang selalu berpesan agar aku menjadi wanita yang mandiri. Jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu pada pria manapun. Maya, katanya dulu. Aku dulu berpikir bahwa menikah berarti kita bisa berbagi beban. Ternyata, aku justru memikul beban orang lain di atas pundakku sendiri. Hari ini, aku akhirnya memenuhi pesan ibuku. Aku berdiri sendiri. Aku melangkah sendiri. Matahari kini sudah naik sepenuhnya. Sinarnya menembus kaca kafe, menyinari meja di depanku. Aku menyesap kopi, merasakan kehangatannya. Di kejauhan, sirine mobil polisi terdengar melintas, membuatku tersenyum tipis. Mungkin itu kebetulan, atau mungkin itu pertanda bahwa dunia mulai bergerak untuk merespons apa yang telah kulakukan. Aku tidak lagi memikirkan Aris yang mungkin sedang panik di rumah, atau Bu Ratna yang mungkin sedang marah besar karena sarapannya tidak tersedia. Mereka sudah menjadi masa lalu. Masa depan sekarang terbentang luas, kosong, dan siap untuk kutulis ulang. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan besok atau minggu depan secara rinci, tapi satu hal yang pasti, aku bebas. Aku bangkit dari kursi, meninggalkan cangkir kopi yang tersisa setengah. Aku melangkah keluar kafe dengan kepala tegak. Di luar, dunia terasa begitu luas dan penuh kemungkinan. Aku tidak lagi terikat oleh siapapun. Aku telah menukar kenyamanan yang menyesakkan dengan kebebasan yang menakutkan, namun sangat berharga. Inilah kepergian yang paling sunyi, namun merupakan teriakan kemerdekaan yang paling keras yang pernah kulakukan dalam hidupku. Perjalanan baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut dengan apa yang akan kutemui di ujung jalan nanti. Aku sudah siap. Pagi itu di kediaman keluarga besar Aris, suasana tidak seperti biasanya. Biasanya,
Pukul 7.30 adalah waktu di mana Maya sudah harus berada di meja makan dengan sepiring menu sarapan bergizi yang disukai Bu Ratna, sambil mendengarkan keluhan mertuanya tentang hal-hal sepele. Namun, pagi ini, meja makan itu kosong melompong. Bu Ratna duduk di kursi kebesarannya. Raut wajahnya masam karena perutnya mulai keroncongan. Ia mengetuk-ngetukkan jari di atas meja marmer dengan tidak sabar. "Aris, di mana istrimu itu? Jam berapa ini?" Apa dia pikir setelah keributan semalam dia bisa seenaknya bangun siang? Teriaknya. Suaranya memantul di dinding ruang makan yang tinggi. Aris turun dari lantai 2 dengan langkah gontai. Wajahnya kusut. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia sudah mencoba menghubungi Maya puluhan kali sepanjang malam. Namun ponsel istrinya selalu berada di luar jangkauan. "Aku tidak tahu. Ma. Kamarnya terkunci dari dalam. Dan saat aku buka paksa tadi subuh, kamarnya sudah kosong. Bajunya, laptopnya, bahkan paspornya sudah tidak ada." Bu Ratna berdiri dengan kasar. Kursinya bergeser menimbulkan suara decit yang memilukan. "Kosong. Dia berani kabur?" Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Dasar wanita tidak tahu terima kasih. Dia pikir dia bisa bertahan tanpa uang kita. Aris hanya diam, menyandarkan tubuh di dinding dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Ada perasaan tidak enak yang menyelinap di dadanya sejak kemarin malam. Sejak Maya memilih untuk bercerai dengan tatapan yang begitu dingin dan tanpa air mata, Aris merasa kehilangan pegangan. Ia tahu Maya adalah kunci dari sistem manajemen perusahaan mereka yang rumit. Jika Maya pergi, siapa yang akan berurusan dengan laporan keuangan yang selama ini ia manipulasi? Telepon kantor. Pastikan dia tidak mengambil dokumen penting dari server. Perintah Bu Ratna dengan nada memerintah. Aris segera mengeluarkan ponselnya, mencoba mengakses sistem internal perusahaan. Namun, layar ponselnya justru menampilkan notifikasi akses denied. Ia mencoba lagi, kali ini dengan password admin yang selama ini dipegang Maya. Tetap saja, akses ditolak. Jantung Aris mulai berdegup kencang. Ia mencoba menelepon kepala staf IT perusahaan. "Halo? Kenapa aku tidak bisa masuk ke server utama?" tanya Aris dengan nada tinggi. Suara di seberang telepon terdengar gemetar dan bingung. "Pak Aris, ada masalah besar. Pagi ini, tepat jam 7, semua akses administratif direset. Dan yang lebih buruk, Pak, ada tim auditor dari DJP baru saja datang ke kantor. Mereka membawa surat perintah pemeriksaan mendadak. Mereka bilang mereka menerima laporan detail mengenai semua transaksi keuangan perusahaan kita selama 3 tahun terakhir." Ponsel Aris terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan suara keras yang memekakkan telinga. Wajahnya pucat pasi, seketika kehilangan seluruh aliran darah. "Ada apa, Aris? Kenapa wajahmu seperti melihat hantu?" tanya Bu Ratna. Suaranya kini mulai terdengar sedikit bergetar. "Kantor-kantor diserbu auditor pajak, MA, dan akses sistem kita dikunci." "Maya yang melakukan ini semua," jawab Aris dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar. Bu Ratna terhuyung ke belakang. Tangannya berpegangan pada pinggiran meja untuk menopang tubuhnya. Tidak mungkin, anak itu tidak mungkin secerdas itu. Dia hanya menantu yang penurut. Namun, ketakutan itu tidak berhenti di situ. Ponsel Bu Ratna sendiri mulai berdering tanpa henti. Telepon dari rekan-rekan bisnis, bank, dan beberapa pihak yang selama ini bekerja sama dalam skema ilegal mereka. Semuanya menanyakan hal yang sama. Apakah benar ada investigasi besar-besaran yang terjadi? Bu Ratna mencoba mempertahankan harga dirinya dengan mengangkat salah satu telepon. "Halo? Ini Ratna. Apa maksud Anda bicara seperti itu? Perusahaan kami bersih." Namun, jawaban di seberang telepon membuatnya terdiam. Suara di sana begitu dingin dan formal, menjelaskan bahwa ada bukti fisik yang kuat, dokumen asli, catatan transfer, dan bukti email yang telah diserahkan oleh seseorang yang memiliki akses penuh ke sistem perusahaan. Dunia mereka mulai runtuh dalam hitungan menit. Mereka yang biasanya merasa di atas angin, kini terperangkap dalam jaring yang mereka buat sendiri. Aris mondar-mandir di ruang makan, rambutnya acak-acakan,
Sementara Bu Ratna duduk kembali di kursinya dengan napas yang memburu. Mereka menyadari bahwa Maya bukan sekadar kabur. Maya telah melakukan serangan balik yang presisi dan mematikan. Ketukan di pintu depan yang keras tiba-tiba membuyarkan kepanikan mereka. Bukan ketukan asisten rumah tangga, melainkan ketukan yang berat dan tegas. Aris melangkah dengan kaki yang gemetar menuju pintu utama, sementara Bu Ratna mengikuti dari belakang dengan wajah yang kehilangan semua wibawanya. Saat pintu terbuka, terlihat dua orang pria dengan setelan rapi membawa map coklat tebal. Mereka adalah petugas dari instansi pemerintah yang berwenang. Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman keluarga besar pemilik? Nama perusahaan? Tanya salah satu pria dengan nada sopan namun mengintimidasi. Aris tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering seolah tersumbat debu. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Kami membawa surat panggilan resmi terkait dugaan tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang. Kami juga memiliki surat perintah penyitaan aset untuk kepentingan penyelidikan. Ucap petugas tersebut sambil menyodorkan dokumen itu ke arah Aris. Di belakang Aris, Bu Ratna jatuh terduduk di lantai. Ia tidak lagi berteriak. Ia tidak lagi memaki. Ia hanya menatap dokumen di tangan Aris dengan tatapan kosong, menyadari bahwa kerajaan yang dibangunnya dengan cara curang kini benar-benar telah runtuh. Pagi yang mencekam ini baru saja dimulai, dan mereka tahu, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Maya, menantu yang selama ini mereka remehkan, baru saja memastikan bahwa kebenaran telah menjemput mereka tepat di depan pintu rumah mereka. Keheningan di ruang tamu keluarga itu bukan lagi sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah kehampaan yang mencekik. Aris masih berdiri mematung di depan pintu dengan surat perintah penyitaan di tangannya. Kertas itu seolah menjadi vonis mati bagi gaya hidup mewah yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Bu Ratna yang biasanya angkuh, kini tampak seperti sesosok tubuh yang kehilangan jiwanya. Ia terduduk di lantai marmer yang dingin, matanya menatap kosong ke arah petugas yang mulai sibuk menyebar ke berbagai sudut rumah. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami keluarga terhormat. Suara Bu Ratna akhirnya pecah, meski terdengar parau dan tidak berdaya. Ia mencoba bangkit, namun lututnya gemetar hebat. Aris, lakukan sesuatu. Telepon pengacara kita. Telepon kenalanmu di kepolisian. Jangan biarkan mereka menginjak-injak rumah kita. Aris, yang sejak tadi terdiam, akhirnya mencoba mengeluarkan ponselnya. Namun, tangannya gemetar begitu hebat hingga ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai untuk kedua kalinya pagi itu. Ia menatap petugas yang sedang menyita laptop pribadinya dari meja kerja di ruang tengah. Di dalam laptop itu tersimpan lebih banyak lagi catatan transaksi ilegal yang belum sempat ia bersihkan. Kini, semuanya sudah terlambat. Pak Aris, mohon kerjasamanya. Ujar salah satu petugas dengan nada datar yang justru terasa lebih mengancam daripada teriakan. Data yang kami terima sangat komprehensif. Hampir tidak ada celah bagi Anda untuk menyangkal tuduhan ini. Kami menyarankan Anda untuk kooperatif agar proses hukum ke depannya bisa berjalan lebih lancar. Kooperatif. Aris tertawa sinis. Suara tawanya terdengar sumbang dan putus asa. Kalian bicara tentang kerjasama sementara kalian sedang menghancurkan hidup kami. Saat Aris menoleh ke arah ibunya, ia melihat wanita itu mulai terisak. Namun, bukan isak tangis penyesalan. Itu adalah isak tangis seorang pecundang yang sadar bahwa kekuasaannya telah dicabut paksa. Di saat itulah, Aris menyadari betapa rapuhnya keluarga mereka. Selama ini, mereka merasa kuat bukan karena karakter yang kokoh, melainkan karena mereka memiliki uang untuk menutupi kesalahan dan membayar orang untuk membungkam kebenaran. Tanpa mesin yang selama ini Maya jalankan, tanpa ketelitian, kecerdasan, dan loyalitas Maya, kerajaan ini ternyata hanyalah tumpukan kartu yang rapuh. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Bu Ratna dengan sisa tenaganya merangkak menuju meja telepon dan mengangkatnya. Berharap itu adalah panggilan dari pengacara atau rekan yang bisa membantu mereka. Halo? Ratna di sini. Siapa ini? Teriaknya penuh harap. Suara di seberang telepon tidak terdengar seperti pengacara.
Itu adalah suara seorang reporter dari media nasional yang sejak tadi pagi sedang ramai memberitakan skandal perusahaan mereka. Ibu Ratna, kami mendapatkan konfirmasi bahwa perusahaan Anda sedang dalam proses penyitaan aset besar-besaran. Benarkah bahwa Anda dan putra Anda, Aris, terlibat dalam skema penggelapan pajak bernilai puluhan miliar? Apakah benar menantu Anda, Maya, adalah orang yang memberikan bukti-bukti ini kepada pihak berwajib? Bu Ratna mematung. Nama, Maya, yang disebut reporter itu seolah menjadi sambaran petir. Ia tidak menjawab, melainkan membanting gagang telepon ke tempatnya dengan kasar. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat, hampir kebiruan. Ia menatap Aris dengan mata yang melotot penuh ketakutan. Maya, dia yang melakukannya. Aris, bisik Bu Ratna. Suaranya kini hanya berupa desisan. Dia tidak kabur. Dia menghancurkan kita. Aris merasa pening yang luar biasa. Ia merasa dunia berputar di sekitarnya. Ia teringat kembali pada malam di mana Maya dengan tenang berkata, "Saya memilih opsi kedua, bercerai." Saat itu, ia mengira Maya hanya sedang emosi. Ia mengira Maya adalah wanita lemah yang akan kembali merengek memohon maaf dalam waktu 2 kali 24 jam. Namun, kenyataannya, Maya telah menyusun strategi ini jauh-jauh hari. Maya tahu persis kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Maya tahu di mana letak kelemahan fatal mereka, dan ia menggunakannya dengan presisi seorang ahli bedah. Petugas mulai menggeledah brankas dinding di ruang kerja. Mereka mengeluarkan bundelan dokumen dan beberapa bukti fisik berupa stempel perusahaan ganda yang digunakan untuk memalsukan faktur. Setiap barang yang dikeluarkan dari brankas itu seolah menjadi paku tambahan bagi mereka berdua. Aris merasa sesak napas. Ia tidak lagi memikirkan tentang harta atau status sosial. Ia kini hanya takut pada satu hal, jeruji besi. "Mama." Aris memanggil ibunya, namun ibunya tidak menanggapi. Bu Ratna sudah tidak lagi mampu berdiri. Ia hanya duduk bersimpuh, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas tentang menantu tidak tahu diri. Aris menatap jendela besar ruang tamu. Di luar, terlihat beberapa mobil media mulai berdatangan. Kamera-kamera televisi sudah mulai terpasang di depan gerbang rumah mereka. Ia tahu, dalam hitungan jam, wajah mereka akan terpampang di setiap layar televisi dan portal berita di seluruh negeri. Karir mereka tamat. Reputasi mereka hancur berkeping-keping. Di tengah hiruk-pikuk petugas yang sedang menjalankan tugasnya, Aris merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya takut kehilangan segalanya. Ia takut karena ia baru sadar bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar menjadi pria. Ia hanya anak manja yang hidup dari hasil manipulasi. Dan sekarang, realita kehidupan sedang menghancurkan kenyamanannya. Getaran ketakutan itu merambat dari jemari kakinya hingga ke seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar sehebat ibunya. Mereka berdua kini hanyalah sisa-sisa dari sebuah keluarga yang sombong, yang sedang menanti kejatuhan total di bawah tatapan mata dunia. Dan Maya, sang arsitek kehancuran ini, entah di mana sekarang, sedang tersenyum melihat keadilan yang ia jemput sendiri. Suasana di dalam rumah yang dulu megah itu kini berubah menjadi serupa dengan lokasi kejadian perkara yang steril dan dingin. Garis polisi telah terpasang di ambang pintu, dan beberapa petugas dari unit investigasi ekonomi keluar masuk dengan membawa kotak-kotak berisi dokumen, hard disk, dan catatan akuntansi yang menjadi bukti dosa besar keluarga Aris. Di ruang tamu, Bu Ratna masih duduk di lantai, bersandar pada kaki sofa yang dulu menjadi tempatnya bertahta. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan, menutupi wajahnya yang sembab akibat tangisan yang tak lagi memiliki harga diri. Aris terduduk di sampingnya dengan bahu yang merosot tajam. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Pakaian kerjanya yang mahal kini tampak kusam, senada dengan masa depannya yang juga telah kehilangan kilaunya. Setiap dering ponsel petugas, setiap langkah sepatu bot di lantai marmer, dan setiap kilatan lampu kamera dari para wartawan di luar gerbang terasa seperti dentuman palu hakim yang sedang menjatuhkan vonis bertubi-tubi. "Ma, apa yang harus kita katakan pada pengacara?" Suara Aris parau, hampir seperti bisikan. Ia menoleh ke arah ibunya, mencari pegangan atau petunjuk,
Namun Bu Ratna hanya menatap kosong ke arah petugas yang sedang mengangkut potret keluarga mereka yang tergantung di dinding untuk dijadikan bukti. Tidak ada yang bisa dikatakan. Aris, sahut Bu Ratna. Suaranya kering dan getir. Bukti-bukti itu adalah salinan asli dari sistem kita. Tidak mungkin itu hasil rekayasa. Seseorang telah memindahkan semuanya. Setiap transaksi, setiap arus kas gelap, bahkan catatan percakapan kita dengan distributor nakal itu. Hanya satu orang yang punya akses sejauh itu. Nama itu menggantung di udara, meski tak satu pun dari mereka berani mengucapkannya dengan lantang. Maya, menantu yang selama ini mereka anggap sebagai pion, ternyata adalah pengumpul informasi yang paling berbahaya. Mereka mengira Maya adalah wanita yang sibuk bekerja hanya untuk mencari validasi. Padahal Maya sedang mengamati setiap retakan di fondasi perusahaan mereka. Tiba-tiba, seorang penyidik senior menghampiri mereka. Pria itu memegang sebuah berkas yang tampak tebal. Ia berdiri di depan Aris dan Bu Ratna dengan ekspresi yang sangat profesional. Namun di balik itu, ada nada jijik yang jelas terlihat. Ibu Ratna, Bapak Aris. Suara petugas itu memecah ketegangan. Berdasarkan temuan awal dari dokumen yang kami sita, serta data digital yang kami terima pagi ini, kami menemukan pola sistematis penggelapan pajak yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Nilai kerugian negara yang tercatat mencapai angka puluhan miliar. Kami juga menemukan bukti pencucian uang yang melibatkan beberapa entitas luar negeri. Penyidik itu berhenti sejenak, membiarkan setiap kata meresap ke dalam pikiran mereka yang sudah mulai lumpuh karena panik. Kami sudah mengeluarkan surat perintah penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalian diminta untuk ikut ke kantor sekarang. Aris terlonjak kaget. Penahanan? Ini berlebihan. Kami bisa memberikan jaminan. Kami punya koneksi. Petugas itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lebih mirip ejekan daripada keramahan. Koneksi Anda tidak akan membantu Anda kali ini, Pak Aris. Bukti-bukti yang masuk ke kami sudah cukup untuk membuat kasus ini menjadi prioritas nasional. Lagi pula, dokumen yang kami terima sudah disertai dengan surat pernyataan saksi kunci yang sangat mendetail mengenai setiap langkah manipulasi yang Anda lakukan. Mendengar kata saksi kunci, Aris dan Bu Ratna saling pandang dengan ngeri. Apakah Maya akan menjadi saksi? Apakah Maya akan berdiri di ruang sidang dan menceritakan segala kebusukan yang ia saksikan selama 2 tahun ini? Pikiran itu membuat Aris gemetar hebat. Ia tidak takut pada hukum. Ia takut pada kebenaran yang akan diungkap oleh wanita yang pernah ia sakiti. Bawa mereka. Perintah penyidik singkat. 2 petugas lainnya maju, mendekati Aris dan Bu Ratna. Aris mencoba untuk berontak, namun tenaganya seolah hilang. Saat tangannya diborgol, suara logam yang beradu, klik, klik, terdengar begitu nyaring di ruangan yang luas itu. Itu adalah suara kehancuran kerajaan mereka yang sesungguhnya. Saat mereka digiring keluar dari rumah, cahaya lampu kamera para wartawan menyambut mereka dengan brutal. Kilatan blitz yang bertubi-tubi membuat mata Aris sakit. Ia melihat wajahnya sendiri dipotret dari segala sudut. Wajah seorang pria yang dulunya dihormati sebagai pengusaha muda sukses, kini berubah menjadi tersangka skandal besar. Bu Ratna, yang biasanya sangat peduli pada penampilan dan martabat di depan publik, kini menutupi wajahnya dengan sisa-sisa kain bajunya. Ia menangis terseduh-seduh, namun tidak ada satupun orang yang bersimpati. Tetangga yang dulunya sering mereka remehkan, kini berdiri di balik pagar dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan cemoohan. Saat mereka didorong masuk ke dalam mobil polisi, Aris sempat menoleh ke arah balkon rumahnya. Ia membayangkan Maya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan dingin dan menang. Namun, balkon itu kosong. Maya sudah jauh, sudah bebas, dan sudah meninggalkan mereka untuk menghadapi puing-puing yang mereka buat sendiri. Di dalam mobil polisi yang sempit dan pengap, Aris menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Mereka tidak hancur karena musuh dari luar. Mereka hancur karena mereka meremehkan orang yang paling mereka percayai. Mereka memberikan kunci kerajaan mereka kepada orang yang benar-benar bisa menghancurkannya. Dan Maya telah menjalankan tugas itu dengan sempurna. Runtuhnya kerajaan ini bukanlah akhir dari penderitaan mereka.
Ini hanyalah awal dari masa depan panjang yang akan mereka habiskan di balik jeruji besi, merenungkan kesombongan yang telah menelan mereka hidup-hidup. Sinar matahari sore menembus jendela sebuah kafe bernuansa industrial di pinggiran kota, jatuh tepat di atas permukaan cangkir kopi yang sudah hampir habis. Aku duduk dengan santai. Jemariku mengetuk-ngetuk layar ponsel yang menampilkan headline berita utama di seluruh portal nasional. Skandal besar perusahaan logistik terbongkar. Ibu dan anak ditahan atas tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang. Aku membaca berita itu dengan perasaan yang datar. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap. Hanya ada rasa lega yang sangat dalam. Seperti seseorang yang baru saja selesai membersihkan gudang tua yang penuh debu dan sarang laba-laba. Semuanya sudah selesai. Aris dan Bu Ratna kini sedang berada di ruang pemeriksaan, menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat. Masa depan mereka yang dulu begitu terencana dan mewah, kini digantikan oleh sel penjara yang sempit dan proses pengadilan yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Aku menyesap kopi terakhirku, merasakan kepahitan yang justru terasa pas di lidah. Selama 7 tahun bekerja di perbankan dan 2 tahun dalam rumah tangga yang menyesakan itu, aku selalu merasa hidupku adalah milik orang lain. Aku bekerja untuk target bank, aku pulang untuk melayani keinginan mertua, dan aku hidup untuk menjaga reputasi keluarga Aris. Sekarang, untuk pertama kalinya sejak usia 20-an, aku tidak memiliki kewajiban apapun. Ponselku bergetar. Sebuah email masuk dari notaris yang kurus beberapa hari lalu, sesaat sebelum aku meninggalkan rumah itu. Semua urusan pembatalan kontrak atas aset-aset yang sempat mereka berikan kepadaku telah selesai. Aku benar-benar bersih. Tidak ada lagi keterikatan finansial, tidak ada lagi rasa berhutang budi, dan yang paling penting, tidak ada lagi bayang-bayang Bu Ratna yang selalu mengawasi gerak-geriku. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari dalam tasku. Di sana, aku sudah menuliskan rencana-rencana yang dulu hanya menjadi impian di sela-sela kesibukanku lembur. Membangun platform digital untuk edukasi keuangan bagi perempuan mandiri, menulis buku tentang narasi domestik, dan mungkin, membangun karir yang benar-benar kubangun dengan tanganku sendiri. Aku punya tabungan yang cukup dari hasil kerja kerasku selama 7 tahun. Uang yang selama ini tidak pernah kusentuh karena aku selalu memakai uang dari keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata, kemandirian itu selalu ada di sana, menunggu untuk digunakan. Seorang wanita muda duduk di meja sebelah, ia terlihat sibuk dengan laptopnya. Wajahnya tampak lelah namun fokus. Aku melihat diriku di masa lalu padanya. Mungkin dia juga sedang berjuang. Mungkin dia juga sedang menghadapi tekanan yang tak terlihat. Aku ingin menghampirinya. Sekadar memberitahu bahwa tidak apa-apa untuk berhenti jika lingkungan itu sudah tidak sehat. Namun, aku mengurungkan niat. Setiap orang memiliki perjalanannya sendiri. Dan setiap orang harus menemukan titik retaknya sendiri untuk bisa bangkit kembali. Aku bangkit dari kursi, menyampirkan tas di bahu, dan berjalan keluar kafe. Udara sore itu terasa sejuk. Aku berjalan menyusuri trotoar, melihat orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di masa lalu, hiruk-pikuk ini selalu membuatku merasa tertekan karena aku selalu merasa harus segera pulang untuk melayani mertuaku. Sekarang, keramaian ini terasa begitu membebaskan. Aku bisa berjalan ke arah manapun yang aku mau. Aku bisa makan dimanapun, atau bahkan pergi ke kota lain besok pagi tanpa harus meminta izin siapapun. Kebebasan ini terasa sangat mewah. Lebih mewah dari rumah besar di perumahan elit. Lebih mewah dari perhiasan-perhiasan yang sering dipamerkan Bu Ratna dalam pesta-pesta sosialita yang membosankan. Kebebasan ini adalah tentang memiliki kendali penuh atas napasku sendiri. Aku berhenti di depan sebuah toko buku kecil. Aku masuk ke dalamnya, menikmati aroma kertas yang menenangkan. Aku membeli beberapa buku tentang manajemen bisnis dan satu novel klasik yang sudah lama ingin kubaca. Setelah itu, aku berjalan ke arah stasiun kereta. Aku tidak punya tujuan khusus. Aku hanya ingin merasakan sensasi bepergian tanpa beban. Di dalam kereta yang mulai bergerak meninggalkan stasiun, aku menatap bayanganku sendiri di kaca jendela. Rambutku sedikit berantakan tertiup angin, lingkaran hitam di bawah mataku mulai memudar, dan yang paling penting,
Ada binar di mataku yang sudah lama hilang. Aku bukan lagi Maya si menantu penurut, bukan lagi Maya si manajer logistik yang dimanipulasi, dan bukan lagi Maya yang harus ditampar untuk sadar. Aku adalah Maya yang baru. Maya yang telah membakar masa lalunya demi membangun masa depan yang lebih kokoh. Sambil menatap jalanan kota yang perlahan menjauh, aku tersenyum. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan kali ini, aku adalah nahkoda dari kapalku sendiri. Tidak akan ada lagi orang yang bisa mendikte hidupku. Tidak akan ada lagi lembur yang terkutuk. Dan tidak akan ada lagi pulang malam yang mencekam. Dunia ini luas. Dan hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penjara yang kita bangun sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan alunan suara kereta membawaku menuju malam yang tenang. Besok pagi, matahari akan terbit lagi, dan kali ini, aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka, siap untuk segala hal baik yang menanti di depan sana. Kebebasan ini bukan sekadar akhir dari sebuah babak, melainkan awal dari cerita yang jauh lebih indah dan jujur. Akhirnya, aku benar-benar pulang ke diriku sendiri.